Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Minggu ini kita akan belajar dari Mazmur 27 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Saudara perhatikan, saya ingin menyampaikan tema menghalau rasa takut, menghalau rasa takut. Saudaraku, Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Menyikat waktu, saya ingin kita baca hanya sampai ayat yang keempat. Namun di ayat yang lain kita akan membahasnya dengan lebih rinci. Dari Daud, perhatikan Alkitab bilang apa? Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Dua kata yang dia gunakan untuk menimbulkan atau menunjukkan rasa takut Daud, yaitu satu, kata takut itu sendiri, dan yang kedua, kata gemetar. Seorang Daud bisa takut, seorang Daud merupakan raja juga bisa gemetar. Mengapa? Ayat yang kedua menjelaskan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatinya. Langsung saja kita lompat pada ayat yang ke-13, saudara. Dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, takut adalah sesuatu yang sangat naluri sekali di dalam diri hati manusia. Nah, takut menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah kata sifat yang menunjukkan pada rasa gentar, rasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Atau juga dikatakan bahwa takut itu artinya tidak berani. Takut juga berhubungan dengan takut untuk berbuat sesuatu, takut untuk menempuh jalan hidup, takut untuk menderita dan sebagainya. Tetapi intinya bahwa takut itu semua ada di dalam diri manusia. Bahkan seorang presiden pun pasti punya rasa takut. Kalau saudara perhatikan, sekarang ada perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina pada awal-awalnya begitu berani, seperti mengatakan pada Rusia, kamu siapa? Saya akan lawan. Tapi ketika berhadapan perang, ternyata Rusia terlalu kuat untuk dihadapi oleh Ukraina. Dan akhirnya kita tahu bahwa Ukraina akhirnya juga tak berdaya. Tetapi saya mau bilang saudara, bahkan ada berita yang mengatakan hampir saja presiden Ukraina lari. Saudara, tiap kita punya rasa takut. Nah, yang lebih ngeri adalah ini, saudara. Kalau saudara ikut berita hari-hari ini, diperkirakan bahwa ada sekitar 60 lebih negara yang akan bangkrut. Kenapa? Karena dampaknya sederhana saja dari peperangan antara Rusia dan Ukraina. Dan dikatakan bahwa kemungkinan akan ada terjadi krisis dunia yang sangat luar biasa. Namun ketika saya membaca, ada sedikit penghiburan. Kenapa? Karena salah satu presiden yang benar-benar telah mengangkat negaranya, dan negara yang mungkin kalaupun berdampak tidak terlalu besar, adalah Indonesia. Tapi setiap Anda kalau mengikuti berita-berita, sangat menakutkan, saudara. Bensin yang hari-hari ini yang kita pikir stabil, tiba-tiba naik dengan tiba-tiba. Itu berarti berdampak pada semua lini. Ya, saudara, harga barang-barang akan naik. Sisi lain kita tahu bahwa hari-hari ini mencari uang itu begitu sulit.
Ketakutan selalu ada. Dan Daud pernah mengalami satu titik di mana dia sang pemberani. Saudara masih ingat kembali pada cerita-cerita Alkitab. Dia orang yang tidak pernah takut. Kata Alkitab, singa pun dia tidak takut, Goliat dia tidak takut. Tapi dalam catatan ini kita menemukan seorang Daud ada pada titik rasa takut. Seberani-beraninya Anda, ada waktu di mana titik itu muncul, yaitu titik ketakutan. Namun kita belajar dari Daud. Daud tak selamanya dia takut. Ayat 1 memang dia berkata begini. Tadi kembali pada ayat 1. Kalau saudara lihat ayat 1 dia bilang begini. Kalau saudara lihat ayat yang ke-1 sangat menarik untuk kita. Saudara lihat di sini dikatakan begini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah bentengku, benteng hidup, terhadap siapa aku harus gemetar. Artinya begini, saya mempercayai Daud memang dalam catatan ini tidak menunjukkan langsung bahwa dia takut, tetapi dia mengatakan siapa yang aku takut? Artinya dia tidak takut, tetapi maksud saya adalah kenapa ayat ini muncul? Apakah dia tidak punya rasa takut sama sekali? Menurut saya ada, mungkin ada manusia. Tetapi mengapa akhirnya rasa takut itu seolah-olah pergi dari dia, terhalau dari dia? Saya mendapati hanya 3 hal yang membuat Daud tidak takut. Setiap kita punya rasa takut, bukan? Kita takut bagaimana kalau kita mati, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Bagaimana kalau saya tidak mampu menyekolahkan anak-anak saya? Apakah saya masih bisa melihat masa depan anak-anak saya? Beberapa hari ini anak saya alergi di bagian perut dan sudah 3 kali dia harus ke rumah sakit dan dokter. Secara manusia saya takut mengganggu kuliah, karena kalau terus begini saya takut ada keputusan kampus yang diberlakukan kepada dia. Dan tadi pagi saya bangun, saya bilang, Tuhan tolong dia. Ada rasa takut, ya, ada rasa takut apakah dalam perjalanan dia untuk saya bisa membiayai kuliahnya. Ada cukup mahal 7.300.000. Ya, saya harus jujur kepada saudara, kami hanya hidup dengan iman. Tapi rasa takut itu sekali lagi menjadi sirna ketika saya datang pada Tuhan. Memang belum ada jawaban, tapi minimal seperti ada ketenangan di dalam hidup ini. Saudara, setiap Anda punya rasa takut. Setiap kita punya rasa takut yang kita bisa jabarkan masing-masing. Kita langsung pada inti. Bagaimana cara untuk kita bisa menghalau rasa takut itu? Ya. Rasa takut apapun mungkin kita tidak bisa menceritakan, atau kita tidak mau menceritakan rasa takut itu. Tapi jujur pada diri kita bahwa kita semua punya rasa takut. Ada orang punya rasa takut dengan kematian. Bahkan ada yang lebih sederhana. Ada orang punya rasa takut dengan malam hari. Ya. Makanya jalan di mana-mana ibu hamil bawa gunting karena takut setan ambil depu anak dalam perut. Setiap orang punya rasa takut. Yang lucunya adalah kita punya rasa takut yang tidak beralasan, yaitu takut masa depan, padahal kita belum ada pada masa depan. Itu bagi saya lucu. Kita belum ada di masa depan, tapi kita sudah takut pada masa depan. Padahal kita tidak sadar bahwa dulu rasa takut kita pada hari ini yang kita jalani hari ini pernah kita rasa takut, kan? Tapi toh kita sampai pada titik ini. Berarti rasa takut itu merupakan rasa takut yang tak beralasan. Kenapa? Karena ada rasa takut yang beralasan. Misalnya ketika kita buat sebuah kesalahan, kita dipanggil. Dan saudara, rasa takut ini juga berlaku, tadi saya bilang, bukan hanya bagi orang-orang yang kita rasa lemah, tapi orang-orang kuat. Ada sebuah video saya nonton mengenai siapa nih? Sambo yang siapa lagi? Ya, Ferdy Sambo. Ferdy Sambo itu orang yang berani, ya, jenderal berbintang 2 kalau tidak salah. Tapi kalau saudara nonton satu video, saya tertarik dengan video itu karena dia memberi judul Ferdy Sambo rasa takut. Dengan dia ambil caption atau dia ambil gambar yang menunjukkan bagaimana Sambo berdiri di hadapan hakim, dan Sambo dikatakan kelihatan daripada dia cara duduknya, terasa dia seperti tenang,
Tapi beberapa ahli psikologi mengatakan sebenarnya ada rasa takut yang luar biasa dalam diri Sambo. Kenapa? Sambo sebagai seorang polisi yang biasa menyelidiki atau melakukan penyelidikan tahu titik lemah mereka dan titik kekuatan mereka. Dan beberapa prediksi mengatakan Sambo sadar bahwa apa yang dihadapi cukup besar resikonya. Salah satunya adalah pemecatan. Dan yang kedua adalah hukuman. Waktu dia duduk di hadapan hakim, katanya Sambo sang pemberani akan kelihatan rasa takut. Setiap kita sekali lagi punya rasa takut. Hanya bedanya ada yang pandai bersembunyi, ada yang pandai mengungkapkan, ada yang berani mengatakan kita takut. Tapi ada yang bisa menyembunyikan rasa takut itu. Tapi apapun itu kita berada pada rasa yang sama, yaitu kita semua punya rasa takut. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa menghalau rasa takut? Minimal, kalaupun tidak hilang, membuat kita sedikit lebih tenang. Daud mengajarkan kita rahasia mengapa dia tidak takut. Satu, dia tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Musuh bukan ada di tangan Tuhan bagi dia. Rasa takut itu bukan ada di tangan Tuhan. Yang membuat dia menang atas rasa takut adalah dia meyakini dan percaya masih ada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 1 sampai 3 bilang begini. Dari Daud, Tuhan adalah apa? Terangku dan keselamatan. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun, kata Alkitab, tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Perhatikan kata yang terakhir. Musuh berkemah. Kalau musuh datang serang pulang lagi, baik. Tapi yang paling menakutkan adalah musuh berkemah di sekeliling. Itu menakutkan, saudara. Kenapa? Karena biasanya kalau musuh sudah mengepung mereka, maka transportasi maupun akomodasi ataupun konsumsi tidak bisa keluar masuk. Jadi bisa dibayangkan kalau itu sebuah negara atau kupang lah gitu. Lalu ada bangsa-bangsa yang menyerang, kan kita butuh beras dari Jawa, kita butuh gula dari Jawa, kita butuh semua yang kita butuhkan dari sembako lah intinya dari Jawa. Nah bisa bayangkan kalau musuh keliling, ada yang mau antar mereka, tidak bisa, tidak boleh masuk. Mungkin hari pertama kita masih dapat kekuatan, tapi kalau hari kedua, hari ketiga dan hari-hari selanjutnya itu tunggu mati namanya. Alkitab berkata dia berkemah. Jangankan membunuh, dia baru berkemah saja. Itu menakutkan pada zaman itu. Karena tidak bisa ada konsumsi apapun masuk. Senjata, bantuan, tidak bisa. Karena sudah dikelilingi. Berkemah artinya dikelilingi. Dan Daud sadar bahwa kalau sudah titik orang berkemah, itu pasti kalah. Dan kalau kalah, bukan hanya rakyatnya yang dibunuh. Tadi Alkitab bilang ayat 2. Penjahat-penjahat menyerang aku untuk membakar dagingku. Dia tahu persis resikonya. Tapi ayat 3 dia bilang begini. Mengapa aku tidak takut? Dia katakan dalam hal itu pun. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal dia kepung, dalam hal tak berdaya, dalam hal rasa takut, aku masih mempercayai Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita berada di lingkup dikelilingnya bukan hanya para musuh. Orang-orang yang mau menjatuhkan kita, orang-orang yang menunggu kejatuhan kita, orang-orang yang bukan hanya menunggu di mana titik lemah kita, tapi kita juga berada di lingkungan di mana masalah-masalah itu seolah-olah berkemah di sekeliling kita. Di sini berkemah rasa takut masa depan kita dan anak-anak kita. Di sini ada kemah yang saya sebut sebagai kemah perekonomian, makan atau kasih sekolah anak. Kasih sekolah anak berarti makan tidak bisa. Kasih makan berarti sekolah anak terbengkalai. Di sini adalah masalah kita, yaitu masalah rumah tangga kita. Belum bergumul dengan ekonomi, datang bergumul dengan pasangan hidup,
dengan anak-anak, dengan orang tua. Di sini ada kemah yang lain saya sebut sebagai kemah-kemah yang lain yang datang tiba-tiba, sakit, penyakit, pergumulan, tantangan hidup. Ada banyak yang ada di sekeliling kita. Lalu kita merasa kadang-kadang, Tuhan, mungkinkah saya bisa keluar sebagai orang yang menang? Lalu Daud bilang, tapi aku semua itu membuat aku tetap percaya. Yakinlah bahwa sesuatu tidak pernah terjadi di sekeliling kita. Pertama, tanpa seizin Tuhan. Dan yang kedua, saya meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di sekeliling kita di luar kemampuan Tuhan. Selalu Tuhan satu. Dari ayat ini kita belajar mengapa ada pertanyaan, mengapa kita harus percaya Tuhan. Dari ayat 1-2 saya belajar, pertama, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan dan pembela kita. Mengapa Daud memilih percaya? Pertama, karena dengan percaya membuat dia tenang dan tidak perlu rasa takut. Tapi yang kedua menurut saya, karena dia tahu yang menjadi jaminan dalam hidupnya adalah Tuhan Allah. Yang menjadi pembelanya adalah Tuhan Allah. Makanya dia belajar untuk percaya. Betul ya? Ayat 3 bilang dia, aku tetap percaya sekalipun aku dalam keadaan rasa takut. Tetapi rasa takut itu membuat aku tenang. Kenapa? Dan aku tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi pembela dan jaminan kita. Saudara lihat ayat yang ke-1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Saudara lihat ini. Artinya apa? Kalau dia bilang Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Konteksnya ada musuh yang ingin membunuhnya. Kalau begitu, kenapa dia percaya Tuhan? Pertama, karena Tuhan jalan jaminan. Dia bilang Tuhan jadi terangku dan Tuhanlah keselamatan. Keselamatan tidak pernah datang dari Daud yang mampu berperang. Keselamatan tidak pernah datang dari para pasukan pasukan elitnya Daud yang mampu menjaganya. Keselamatan tidak datang karena benteng-benteng di sekeliling orang Israel yang begitu kokoh. Tapi dia melihat ada satu pribadi yang lebih kuat daripada para musuh, daripada benteng yang mengelilingi kota Israel, yaitu Tuhan Allah. Ketika Anda pada titik-titik tertentu rasanya bingung, sudah dikepung oleh banyak persoalan, ingat tetap percaya. Mengapa? Karena kita meyakini Tuhanlah jaminan sejati kita. Tuhan penolong sejati. Dia lihat selalu pada pribadi. Seandainya dia tidak punya Tuhan yang dia dapat andalkan, maka saya percaya Daud akan gemetar. Tapi dia tahu ini Tuhan kami adalah jaminan dan penolong yang pasti. Ada amin. Kita harus percaya. Kenapa kita percaya? Jawabannya saya sederhana, tadi saya bilang, karena Tuhan jaminannya. Kita semua punya jaminan. Katanya kenapa orang memilih jadi pegawai negeri? Karena katanya pegawai negeri lebih punya jaminan, yaitu pensiun. Saat orang lain berhenti kerja, tidak ada uang penghasilan, katanya pegawai negeri masih punya jaminan pensiun. Makanya sekarang ini berlomba-lomba asuransi bikin jaminan. Dulu hanya satu saja, asuransi jiwa. Sekarang asuransi macam-macam. Jari pun ada asuransi. Betul, kalau saudara lihat di asuransi kecelakaan itu, jempol harganya berapa, jadi telunjuk harga berapa, dijamin. Jari saja dijamin. Jadi kalau saudara celaka lalu putus, itu harganya beda dengan kalau leher Anda putus. Mengerti maksud saya? Dunia saja seperti memberi jaminan, dan rasanya orang tenang-tenang kalau ada jaminan. Ada namanya jaminan Kesmas, jaminan kesehatan. Tapi saya tanya saudara, walaupun saudara punya jaminan kesehatan, tapi itu hanya berhubungan dengan pengobatan. Tapi tidak ada orang yang menjamin karena dia punya kartu jaminan kesehatan lalu dia sehat selamat. Tapi Daud melihat ada satu jaminan yang pasti, yaitu Tuhan Allah. Daud melihat yang pasti hanya pada Tuhan Allah.
Yang kedua, mengapa Daud memilih untuk percaya ketika ada rasa takut sebagai manusia dan mungkin kita? Yang kedua, karena Daud percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenangan. Ayat yang ke-1 masih di dalam ayat yang sama. Ayat yang ketiga maksudnya, sekalipun tentara berkemah, aku tidak takut hatiku. Sekalipun peperangan melawan aku, dan hal itu aku tetap percaya. Kenapa dia tetap percaya? Peperangan boleh terjadi, tapi dia tahu kemenangan ada di pihak Tuhan. Sekali lagi, kemenangan Daud mungkin hitung-hitung dengan para musuh. Kalau musuh ini kayaknya gampang, tapi kayaknya ini rasanya mudah. Dan Daud sadar kalau sampai dia tulis ayat ini, dia sadar musuh di luar sana pasti menang. Tapi karena dia meyakini yang menyertai dia adalah Tuhan, maka dia tahu apa itu arti kemenangan. Sekali lagi saya suka dengan cara dia lawan Goliat. Dia selalu berkata, kau datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu nama Tuhan adalah jaminan kemenangan. Saya tidak tahu rasa takut apa yang ada dalam diri saudara. Saya punya rasa takut yaitu Tuhan. Umur makin bertambah, gaji tidak jelas dalam melayani Tuhan. Jadi saya punya rasa takut Tuhan. Saya mati, saya sudah kasih tinggal rumah saat untuk anak-anak saya belum. Mungkin saudara bersyukur ya kalau saudara mati, saudara sudah siapkan 5 tanah, 10 tanah, 10 rumah. Saya belum. Dan ada rasa takut Tuhan. Tapi kalau saya mati tak salah, orang tua bilang, ini anak-anak tinggal di mana? Tapi saya meyakini kata Alkitab, Tuhan adalah kemenangan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetap tenang. Tuhan adalah kemenangan kita. Saya tidak tahu sekali lagi apa yang engkau takuti, tapi saya meyakini Tuhan adalah kemenangan. Kalau Tuhan adalah kemenangan, berarti Tuhan adalah jawaban itu sendiri. Amin. Saudara yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut, apalagi takut yang berlebihan, takut yang tak berdasar? Daud melihat kunci kedua, mengapa akhirnya dia tidak takut menghadapi musuh. Karena Daud suka tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Saudara, bagi Daud, tempat yang paling membuat dia bisa tenang dari rasa takut bukan pasukan yang menjaganya. Sebab kalau saudara tahu, kalau saudara ke kantor gubernur, atau seumur raja ya, kalau saudara ke kantor gubernur, saya pernah masuk ke rumah jabatan gubernur pada zaman Lebu Raya. Ketika saya diminta untuk mendoakan beliau, dari semua pendeta saya diminta mendoakan beliau pada waktu itu. Saya ingat persis, masuk ada satpam di depan. Kita masuk lagi, ada orang-orang yang akan bertanya kepada kita mau perlu apa. Lalu kita masuk lagi, kita ketemu dengan Pol PP, mungkin juga ada 1-2 keamanan yang ada di situ. Kita masuk lagi lebih dalam. Terakhir kita berjumpa dengan beliau di satu tempat, yaitu ya kalau saya boleh sebut ruang privasinya dia. Tapi untuk bisa masuk ke situ, Anda harus berjumpa dengan para pengawal kalau boleh saya bilang. Orang-orang yang akan saudara berhadapan dengan mereka. Nah, saudara-saudara, Daud tentu punya satu tempat yang paling baik, yaitu singgasana. Sebelum orang sampai singgasana, mereka harus melewati satu namanya pintu gerbang. Para penjaga yang hebat akan jaga dia di situ. Kalau saudara masuk, ada masyarakat, ada rakyat yang akan membela dia. Masuk lagi ada pengawal pribadi. Mungkin masuk lagi ada banyak pengawal-pengawal khusus. Tapi lihat, dia merasa walaupun dia dalam keadaan ada di ada di tempat yang paling aman. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, kami suka ke Takari, naik truk daripada kakak sepupu saya, mertua daripada kakak lama. Dan biasa kalau kami pulang dari Takari itu sudah malam. Dan kalau saudara lahir atau anak-anak ada pada tahun 80-an, yaitu kami masih kecil, di jalan itu bukan kayak sekarang terang benderang. Dan saya selalu naik truk itu
saya suka memilih ada di tengah. Kenapa? Karena saya pikir begini waktu masih kecil. Kalau ada orang tahan kita di jalan lalu bunuh, dong bunuh pertama di samping-samping. Itu satu. Kedua, kalau kita kecapean kita tidur di terang, kalau setan datang, ini pikiran kecil ya. Kalau setan datang, setan juga ganggu di samping dulu. Masa dia langsung di saya, jadi dia harus pipi gitu. Itu pemikiran kita, padahal kita lupa bahwa dia roh. Jadi dia bisa serang langsung di tengah-tengah sebenarnya. Tapi kan kita selalu gitu kan, rasa aman kalau kita di tengah. Saya pikir seperti itu, pola pikir saya kalau ada di situ berarti tenang. Saya juga ingat waktu kami pelayanan di Alor, kami dicak sesak dan kami mau diserang. Saya begitu tenang karena waktu kami pulang dari suatu tempat pelayanan ada isu bahwa kami akan diserang, dipukul. Tapi jemaat saya bilang begini, semua saya minta, ada satu ketua mengatakan semua kita pakai motor keliling beliau. Beliau ada di tengah. Saya begitu tenang. Padahal itu hanya motor. Kalau datang bakar motor pribadi, maka selesai hidup saya. Tapi rasanya berada di tempat tenang. Tengah itu tenang. Lalu Daud bilang apa? Tidak. Tempat paling tenang itu ada dalam hadirat Tuhan. Saya baru punya pergumulan yang sangat berat. Saya berada pada titik di mana ada rasa gentar. Rasa gentar itu karena saya merasa saya berada pada titik yang sebenarnya tidak masalah, tapi orang bisa menggunakan ini menjadi sebuah masalah. Ada satu peristiwa di mana saya dilaporkan ke Badan Pengurus Pusat. Agak lucu. Lalu malam istri saya berdoa dan malam saya berdoa. Saya begitu tenang. Saya bilang, Tuhan tahu saya ada pada titik yang benar-benar saya minta Tuhan yang bela saya. Saudara tahu, pada waktu saya mau diperhadapkan, saya bilang, Tuhan nyatakan pembelaan Tuhan. Saya tidak bisa minta tolong siapapun. Saya ada di hadirat Tuhan, saya nyembah Tuhan. Di jam 2 saya bangun, seperti ada rasa damai di sini. Seolah-olah Tuhan mengatakan tenang, diam saja, beta yang bela. Saudara tahu, saya bangun pagi itu dengan rasa percaya diri dan tenang luar biasa. Dan akhirnya saya lihat kemenangan dari Tuhan. Sampai saya malah dapat ujian dari Badan Pengurus Pusat. Mantap. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat ayatnya. Ayat yang keempat bilang begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Kalau saudara lihat apa hubungannya ketika dia mengatakan ada musuh yang bisa menimbulkan rasa takut, lalu dia lanjutkan dalam keadaan rasa takut itu datang atau rasa takut itu tidak datang. Kenapa? Karena dia bilang, aku hanya memilih satu, datang, dekat, diam di dalam rumah Tuhan. Bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara tentang hadirat Tuhan. Saudara, kadang ada rasa takut itu datang belum selesai. Tapi saya mau ajar saudara, saya mau ajak saudara, mungkin lebih tepat ajak, bukan ajak, tapi ajak saudara. Waktu saudara punya rasa takut apapun, datang dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya baru paham mengapa Daud bilang begini, hanya dekat Allah aku tenang. Saya baru menyadari bahwa dekat Tuhan itu sungguh membuat rasa takut itu masih ada. Mungkin masih ada, tapi minimal dia memberi kita ketenangan waktu kita menghadapi rasa takut. Amin. Seperti orang naik kapal, Anda tidak bisa, mungkin Anda tidak bisa seperti Yesus. Waktu gelombang datang, Anda tidak bisa bilang sama seperti Yesus berkata, angin dan gelombang tenanglah. Siapa yang bisa kesanti begitu di Rote, di Papua?
ada gelombang besar sudah bilang, tenang, diamlah. Gelombang kalau bisa bicara, ya lu siapa? Ya kan? Kita mungkin tidak bisa kasih hentikan gelombang. Saya pun tidak bisa. Kapten saja tidak bisa. Tapi kapten sadar bahwa ini barang biasa. Tapi bagi saya bukan bicara barang biasa. Kita tidak bisa menghentikan gelombang, tapi Tuhan bisa tenangkan hati kita. Soalnya apa-apa, tenang, pasti kita sampai Kupang dengan selamat. Gelombangnya tidak berhenti, tapi hati kita tenang. Manusia ini tidak selalu harus dipengaruhi dengan lingkungan kita. Misalnya, jangankan gelombang. Kalau saudara ke rote lalu angin teduh, tenang, apakah itu membuat orang tenang? Tidak. Orang yang tidak tahu berenang, dalam keteduhan pun dia lihat laut itu selalu menakutkan. Ya betul. Siapa yang tidak tahu berenang sini? Coba naik kapal. Itu laut teduh. Tapi dia bilang, kalau berjatuh lurus sampai dia mulai dari situ pikirnya sampai situ. Ini kalau ada apa-apa pasti dia tertebesi lurus dia. Lalu dia pikir lagi. Saya terganggu dia. Betul. Memang dia tenang. Tiba-tiba kapal bocor. Yang mati pertama saya. Karena itu kalau guru suruh olahraga berenang, latihlah. Mulai dari rendam-rendam kaki juga. Ini rendam kaki saya kita takut. Kan ada orang gitu, bawa kolam renang hanya mau rendam kaki, saya takut. Nah saya bilang, tenang tidak menunjukkan bahwa kita bisa tenang. Tapi sebaliknya dalam badai Tuhan bisa bikin kita tenang. Amin. Seumur hidup saya juga bukan orang yang terlalu berani naik pesawat sebenarnya. Dan saya mau bilang, sejak saya naik pesawat yang berulang-ulang, baru kemarin itu saya tenang. Betul-betul saya tenang. Biasanya saya tidak tenang itu pada waktu dia mau naik dan dia mau turun. Itu pergumulan bagi saya. Dia mau naik, saya takut begini. Pas dia mau naik dia punya, kalau dia baru naik enak. Ada apa-apa dia turun kembali masih ada di landas. Yang saya takut itu seperti di Medan. Dia baru naik, mesin bermasalah, hantam itu gedung. Saudara bisa bayangkan, itu hancur-hancur. Saudara, istri anak saya mau cari saya pun telinganya tidak dapat. Ya kan? Saya punya rasa takut. Kedua begini, saya pikir begini, kalau dia mesin mati, orang Kupang bilang, antret kembali itu yang bahaya. Kalau auto antret masih bisa kita lompat, lu pesawat antret ini lu lompat. Kedua, dia mau turun. Katanya turun itu paling bahaya juga. Kalau sudah lihat pesawat itu kan sayapnya lebar. Jadi kalau dia sedikit miring, sayapnya menyentuh aspal. Anda bisa bayangkan, itu dia bisa jungkir balik. Kita jungkir balik dengan rekor saja kita ini sudah habis-habisan. Ini kalau jungkir, jadi kalau sudah naik kira-kira sudah di atas saya tenang. Tapi baru saya coba berpikir begini. Biasanya kalau saya naik pertama saya lalu doa dulu begini, Tuhan, kalau beta ada salah satu titik ampuni beta. Kenapa? Karena beta tahu ini bisa saja jatuh dan mati. Tapi kemarin saya begitu tenang, serius. Saya tenang, sampai turun pun saya tenang. Saya tidak perlu sebut, nanti saya salah ya. Pesawat tipe ini katanya kalau turun bermasalah. Orang harus berteriak, darah Yesus. Tapi saya naik 2 pesawat kemarin ke Jakarta pulang. Itu pesawat mendarat begitu rapi. Dan saya begitu tenang, bahkan saya bisa lihat. Biasanya begitu. Untuk menunjukkan saya laki-laki dan menunjukkan bahwa saya tidak takut. Biasanya pesawat itu saya kasih tegak. Kalau saya tarik nafas kencang-kencang dalam hati, darah Yesus. Sini. Lalu saya bikin tenang, walau usahakan tidak boleh ada yang lihat wajah saya takut. Saya akan tarik badan, tarik kaki dengan sedikit tegang. Lalu sudah, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kemarin saya tidak lakukan apa-apa. Saya begitu menikmati.
Saya tidak tahu, tapi saya percaya itu yang saya sebut. Dalam badai pun kita bisa tenang, karena kita meyakini ada Tuhan yang menjaga. Jadi saudara-saudara, mengapa tadi kembali pada pertanyaan yang sama? Mengapa kita harus ada tenang dalam hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhan memberi kita ini, saudara. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, rasa takut itu pantas karena ada musuh. Tapi kalau Daud lihat bahwa memang kalau dalam titik ini, lihat musuh terlalu besar, lihat diri terlalu kecil, lalu dia lihat ada satu titik celah antara rasa takut, dia menang, dan kita kalah karena kita tak berdaya. Dia lihat satu titik di tengah-tengah yang namanya kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau Anda sakit, orang lain sana maaf, diabetes 550, Anda diabetes 600. Tapi yang 550 sana sudah mati, sini 600 masih hidup. Ada yang tengah-tengah yang namanya kemurahan. Dan Daud melihat kemurahan Tuhan itu di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Selalu meyakini rasa takut itu selalu ada kemurahan Tuhan, selalu ada anugerah Tuhan. Saya sudah bersaksi minggu lalu, waktu saya bingung, ini anak saya harus kasih kuliah, saya juga pingin jalan-jalan, saya juga pingin pulang, lalu masih punya uang untuk bisa makan minum beberapa hari setelah pulang. Semua itu ada dalam ketakutan. Tapi ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, saya minta satu, anugerah kemurahan Tuhan. Dan benar, waktu mau pulang orang bilang, belum bikin beli tiket, belum. Saya yang beli tiket. Kalau saudara lihat ada rasa takut, pulang dengan apa? Kalau pulang dari Bolok saja, tidak ada uang, jalan kaki. Lu dari jauh lu mau jalan kaki. Ada rasa takut sampai bayar semua, lalu saya tidak bisa pulang karena tidak punya uang. Dari mana? Tapi saya dalam hadirat Tuhan, saya lihat satu titik seperti yang dilihat Daud, yaitu kemurahan Tuhan. Mungkin kita lihat orang tua kita tidak sanggup kasih kuliah, tapi saya mau bilang ada satu titik kemurahan Tuhan Anda bisa lihat. Ada seorang anak rote yang juga sekolah sama seperti Cynthia. Saya dengar papanya sudah mati, mamanya sudah mati. Dia pingin sekolah di Sati. Dia tidak punya siapa-siapa. Tapi ada seorang pendeta yang tiba-tiba tergerak untuk membantu dia, membiayai dia. Bahkan uang buku dia dikasih. Itu yang saya bilang. Saya percaya dia punya rasa takut. Pergi di Jawa ini siapa mau lihat saya. Saya masih mendingan. Waktu saya pulang saya masih bisa titip. Saya punya anak sedikit berkat Tuhan. Tapi dia waktu saya duduk ajak ngomong, dia tenang. Saya baru sadar seperti Daud. Ada satu titik kemurahan Tuhan. Apapun yang kita takut, ingat masih ada kemurahan Tuhan yang bisa berbuat sesuatu, yang bisa menolong rasa takut itu sendiri. Mengerti ya? Daud melihat ini dalam hadirat Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Dan ini menjadi doa saya. Kalau saudara-saudara tahu bahwa selama saya jalan di Jawa, saya punya doa ini sebenarnya. Tuhan, setiap orang lihat wajah saya, setiap orang ketemu saya, setiap orang lihat saya, orang itu akan berkata, tinggal di rumah saya, gunakan mobil saya. Itu yang saya sebut kemurahan. Dan benar, setiap kali mereka lihat Facebook saya, mereka tanya, kamu di mana? Kami makan bersama-sama. Kamu di mana? Berkat Tuhan menyertai. Kamu di mana? Fasilitas meliputi saya. Mau dari rumah pribadi yang bagus sampai hotel mewah. Satu titik kemurahan. Ini bukan tinggal di Bolok Kawal. Ini bukan tinggal di Ampoang sehingga lu tidur di bawah pohon pun jadi. Ini tinggal di kota besar. Tapi kemurahan Tuhan melakukan jauh dari apa yang kita takutkan. Mengerti dong saya? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saat kita takut, kita harus tahu di mana kita bisa mendapatkan kekuatan dan ketenangan, yaitu di hadirat Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mengapa?
Karena dekat dengan Tuhan juga merupakan tempat yang terbaik untuk kita curhat sama Tuhan. Pernah saudara sudah curhat teman, hanya dapat sekedar solusi dan Anda tidak puas. Tapi ada waktu di mana Anda duduk, nyembah Tuhan, berdoa, nangis sama Tuhan. Lalu saudara dapat ketenangan. Hadirat Tuhan adalah tempat terbaik untuk kita bisa tenang, saudara. Tadi pagi ada rasa galau di hati saya. Saya bangun jam sekitar 3:30. Saya duduk nyembah di sini sendiri. Masalah saya belum selesai, tapi saya rasa tenang. Itu saya bisa bangkit melayani Tuhan pagi ini. Tadi saya bilang, kenapa harus ada dalam hadirat Tuhan untuk menghalau rasa takut? Karena tadi saya bilang, selalu ada kemurahan, selalu ada anugerah Tuhan, selalu ada berkat Tuhan terjadi di dalam pihak Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi ayat 4, satu hal telah minta kepada Tuhan, itulah aku ini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang kedua, mengapa selalu ada dekat, tenang dalam hadirat Tuhan? Karena di dalam hadirat Tuhan selalu saya bilang akan memberi kita apa? Kekuatan, ketenangan, dan sekaligus keberanian untuk menghadapi rasa takut. Masih ingat ya pada waktu Yesus berdoa di Getsemani, Alkitab mengatakan dia mulai gentar, takut, dan keringatnya berubah menjadi tetesan darah. Ada yang mengatakan Yesus bukan penakut, tapi ada juga yang menyelidiki bahwa keringat berubah jadi darah adalah titik stres, depresi yang paling tinggi, sehingga pembuluh darah seseorang bisa pecah. Itu akibat dari rasa depresi yang sangat luar biasa. Apapun bentuk argumennya, tapi bagi saya Yesus juga 100% manusia yang bisa saja punya rasa gentar. Tapi Alkitab bilang apa? Dia pilih untuk berdoa dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena tadi saya bilang di dalam hadirat Tuhan kita dapat kekuatan baru. Pernah saudara rasa lemah, rasa takut, galau, cemas, seperti tidak tenang, lalu saudara masuk hadirat Tuhan, nyembah Tuhan sampai nangis-nangis. Habis saudara nangis, masalah saudara belum selesai, tapi di sini rasanya kayaknya saya lebih segar, saya lebih kuat. Pernah saudara alami itu? Pernah alami itu? Masalah belum selesai, tapi rasanya wow, kayaknya saya bisa hadapi. Kenapa itu? Di dalam hadirat Tuhan. Tadi saya bilang apa? Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, dan ada keberanian untuk menghadapi. Karena Daud yang bilang ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Ada lagunya. Sekarang tegaklah kepalaku hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagi Dia, bersorak bagi kebesarannya. Kenapa Daud bilang sekarang tegak? Padahal ada musuh yang berkemah. Dimulai dari kata sebelumnya, dia ada dalam hadirat Tuhan. Musuh kita banyak, persoalan kita banyak, tapi Daud bilang, aku akan hadapi pada saat dia ada di dalam hadirat Tuhan. Ada seorang mengatakan begini, orang yang bisa berdiri di hadapan musuhnya adalah orang yang pernah berlutut di bawah kaki Tuhannya. Sekali lagi, katanya orang yang bisa tetap tegak berdiri di hadapan para musuh adalah orang yang telah berlutut di bawah kaki Tuhannya. Jadi kalau saudara menghadapi apapun, berlututlah di bawah kaki Tuhan, maka Anda akan berdiri tegak menghadapi apapun. Daud yang bilang, maka sekarang tegaklah kepala.
Saudara tahu, hadapi musuh itu, kalau saudara lihat petinju, seberani apapun, kalau saudara lihat ketemu petinju yang lain, perhatikan, kalau saudara lihat sebelum mereka wasit bilang boxer, mulai bertinju, itu biasanya mereka berhadapan begini, baik sebelum bertanding maupun setelah dari sering. Biasanya mereka saling begini, dan ada yang berani menatap sang lawan, ada yang gini. Dia tidak lihat lawan tapi dia begini. Tidak lihat lawan, tapi ada yang begitu berani yang nantang lawan. Dan saya pikir benar. Masalahnya kita belum tahu dia punya kekuatan di mana. Ada orang model Tyson itu, saya lihat kalau orang-orang menghadapi Tyson, rata-rata mereka tidak tenang. Tyson itu tenang sekali. Mike Tyson maksudnya. Kalau saudara lihat dia selalu tenang, dia selalu lihat orang begitu. Paling dia jalan sedikit, dia hanya begini. Tapi rata-rata saya lihat yang hadapi dia selalu menunjukkan rasa tidak tenang. Itu menunjukkan rasa tidak tenang bahwa ini mati. Ini baik tua pukul ini mati. Apalagi pukul saudara. Tetapi Daud bilang begini, saya lihat lawan saya tenang, lalu dia bilang begini, saya justru tegak, apa lu? Itu kata Daud. Tapi dari mana dia dapat kekuatan? Dari hadirat Tuhan. Dari hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Itu sebabnya carilah hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan tuh. Roh Allah bekerja. Anda dapat kekuatan, dan bukan sekedar kekuatan, kemenangan. Kata aku tegak, itu seperti kepercayaan diri. Makanya saudara-saudara yang tidak biasa berdiri di sini ini, saudara juga belajar dari Daud. Kadang saya lihat orang di pesta jago duduk paling muka, tapi di gereja Bapak Samuel kami minta berdiri di hadapan kita untuk memimpin kita di dalam doa. Ada hanya doa makan. Bapak Tuhan ini suruh orang lain, dia mau ngomel sendiri bilang, suruh orang lain, jangan suruh kita, kau suruh lain bisa, suruh doa, berat ini. Itu saya anggap saudara, kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, saudara pasti berani. Amin. Tapi karena saudara mau pakai kekuatan saudara, makanya berdiri di sini. Di sini seorang bilang, Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Pas sampai di sini, lupa saudara. Bapa di surga, tunggu lama, Tuhan mengerti. Amin. Kenapa di situ? Selalu saya lihat orang takut. Kenapa? Saya pikir kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan tidak perlu takut. Amin. Amin. Jadi kalau saya penjemaah, nanti kalau ada di sekolah bilang, saya minta ibu ini tolong memimpin MC kita. Jangan saya bilang, cuma saja. Itu kalau saya tahu saya marah saudara. Dan saya didik anak-anak saya bilang, jangan takut. Pertama kalau lu takut, berdoa, Tuhan tolong saya. Karena kadang-kadang kita takut ini banyak hal. Satu, kita baru lihat manusia kita sungguh. Betul ya? Padahal manusia tidak lihat kita, tapi perasaan kita itu manusia lihat kita. Contoh, saudara kalau pakai baju, ada noda sedikit di baju saudara. Saudara percaya tidak? Saudara tidak tenang. Karena saudara merasa bahwa orang itu lihat noda baju saudara. Pernah saudara jalan-jalan baru masuk aja, aduh Tuhan, baju terawih ini mah. Anda tahu Anda tidak tenang mulai dulu. Walaupun sate lengkap Anda tidak tenang, kan Anda pikir orang sedang lihat baju saudara. Padahal coba tanya semua, mereka itu sudah tahu baju terawih. Tapi kita sudah diganggu dengan kelemahan kita. Aduh beta omong kok, beku bibir ke mata, tiba-tiba di sini mati. Itu sebabnya berdoa. Amin. Suruh tampil di depan, tidak mau. Tapi dia orang bilang begini, itu beta begitu baik. Sebenarnya Tuhan sudah kasih kesempatan kita, tapi kita yang tidak mau menggunakan kekuatan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Saya masih ingat dulu teman-teman saya disuruh itu apanya? Penggerak. Penggerek. Penggerek itu penggerak. Penggerek bendera. Saya lihat mereka senang sekali. Pegang bendera. Bukal bendera. Senang sekali.
Satu waktu mereka bilang, kapan kan? Saudara, saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Karena saya bayangkan, kan itu kalau saudara berkata salah, dia pembendera ketakutan Bapak. Dan saya bisa membayangkan orang ketawa saya. Saudara-saudara saya, saya berdoa, walaupun waktu itu saya masih kecil, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya ingat persis. Dan ketika saya buka bendera itu terbuka, rasanya saya begitu sombong dan berkata, jadi tak buka lurus kawan. Tetapi pertama, saudara cukup bergumul dengan itu. Apalagi menyanyi di depan. Saya paling takut. Menyanyi itu baik, menyanyi itu kadang-kadang, saudara jangan pikir menyanyi itu gampang waktu SD. Saudara ingat pengalaman itu. Maju ke depan, menyanyi. Itu menyanyi sebenarnya gampang. Potong bebek angsa. Yang paling saya jengkel adalah pakai gerakan. Dan saya tidak tahu kapan potong bebek angsa gerakannya bagaimana. Potong bebek angsa. Biasa kita laki-laki nyanyi saja. Potong bebek angsa, masa dikuali, tegak berdiri saja. Lalu ibu bilang pakai gerakan. Saudara tahu tidak ada hubungan gitu. Potong bebek angsa, masa dikuali. Tapi sekali lagi dimulai dengan rasa gugup yang luar biasa. Makanya kalau saudara menyanyi, kenapa saudara memilih paling belakang? Panggil banyak orang, tapi saudara pilih belakang, paling belakang. Mulai sekarang berdoa di dalam hadirat Tuhan. Kalau menyanyi-nyanyi lembah pendeta, saya paling muka. Ada begitu yang berani. Tapi sudah kita akan selesai lalu kita berdoa. Maksud saya begini, Daud melihat tegaknya bisa, kepalanya bisa berdiri karena dia tahu dalam hadiratnya ada kekuatan baru. Yang terakhir, Daud tidak takut menghadapi apapun, dan kita pun harusnya demikian. Apapun yang ada di depan kita tidak perlu takut. Kenapa? Atau apa yang harus kita lakukan? Yaitu Daud tetap memiliki poin yang terakhir ini, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat ayatnya, ayat 13-14, bagus sekali. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Yang namanya musuh sudah di depan, masa saudara bisa lihat kebaikan? Musuh sudah datang bawa tombak, bawa panah, bawa senjata. Kata Alkitab tadi ayat-ayat pertama, mereka ingin makan dagingku, betul ya? Tapi karena dia taruh pengharapan pada Tuhan, ayat 13 berubah. Kalau tadi dia bilang, aku tidak takut karena ada orang yang mau makan dagingku. Ada tidak takut kalau ada orang bilang, makan daging. Itu bukan kata yang main-main, itu kata serius. Tapi ayat 13 dia bilang, sesungguhnya aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Lihat, ini sekeliling musuh. Harusnya yang dilihat adalah keburukan, betul ya? Yang namanya musuh ketemu, bunuh, selesaikan, hancurkan. Tapi Daud lihat begini, oke, dia mau makan daging saya, tapi terbalik, saya akan lihat kebaikan Tuhan. Seperti minggu yang lalu, para saudara Yusuf berpikir dengan menghancurkan, maka buruklah hidup Yusuf. Tapi Yusuf selalu mengandalkan Tuhan dan dia berkata, kamu mereka yang jahat, Tuhan mereka yang baik. Musuh rencana bunuh saya, tapi Tuhan bisa mengubah saya yang harusnya mati kembali jadi hidup. Bukankah ini sebuah pengharapan besar di tangan Tuhan? Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Allah bisa ubah situasi tadi, berkemah di sekeliling, tapi Tuhan bilang apa? Daud bilang, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Mungkin keadaanmu hari ini buruk, seperti Daud. Ini orang Kupang sudah mati sudah, ini beta sudah mati sudah, ini beta sudah mati. Tapi dia tidak mengatakan kematian. Dia justru berkata, aku akan lihat betapa baiknya Tuhan. Ada, saya bersaksi lagi, saya jujur kepada saudara. Sebelum Cynthia dan saya berangkat, saya benar-benar mengandalkan YouTube saya. Karena YouTube saya pada puncak terakhir bulan Mei
Saya sudah gaji saya 8 juta. 8 juta. Jadi dari 3, 1,5, 3, 4, naik ke 5, naik ke 7, naik ke 8. Puncaknya 8 juta. Tiba-tiba YouTube mengkat saya dan mulai hari itu tidak ada gaji. Padahal saya sudah pikir, kalau 7 juta ini, umpama nih saya omong terburuk, hari-H tidak ada orang kasih saya berkat sekalipun, saya masih punya 7 juta ke depannya. Karena saya sudah beli tiket, maka saya pulang tuh saya bisa tidur di hotel. Saya sudah menghayal 7 juta itu saya akan boros di sana untuk saya puas-puas. Tapi di akhir bulan Juni, di mana Juli akhir saya akan berangkat, Tuhan seperti pak, selesai. Saya bilang habis saya. Padahal saya sudah pikir kalau 7 juta atau 7 juta, 5 juta saja saya per bulan, maka anak saya 1,5 per bulan itu sudah dijamin. Tapi Tuhan seperti tidak mau saya andalkan itu semua, dia selesai. Saya cukup stres. Tapi tadi saya bilang ada apa? Kemurahan Tuhan dan ada kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan ini yang membuat apa yang saya tidak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Apa yang saya pikir buruk, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Dan saya pulang, dan saya harus akui, saya coba pikir semua dengan kekuatan saya, tapi Tuhan punya cara yang lebih hebat. Mengerti saudara? Ayat 14 bilang begini, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Ayat ini bicara tentang mengandalkan Tuhan, berharap Tuhan. Mengapa tadi dia bilang Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkah, badai jadi berkah. Tapi juga ayat 14 dia bilang dua kata, kuatkan dan teguhkan aku. Mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena rasa takut itu biasanya muncul karena kelemahan kita. Mengapa orang bertinju lalu dia takut dengan lawannya? Karena dia sadar dia lemah, dia tidak sekuat lawan. Mengapa Anda merasa takut menghadapi masa depan? Karena antara keuangan saudara dengan mimpi untuk mengarai masa depan itu berbeda. Tapi di dalam Daud mengandalkan Tuhan, dia lihat begini, dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Bahwa di dalam kelemahan kita harus sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kelemahan kita. Pada waktu kelemahan kita ditutupi oleh kekuatan Tuhan, itulah yang disebut dengan keberanian. Mengerti? Kenapa orang takut? Ada kelemahan. Itu sebabnya kenapa saudara kadang-kadang dipanggil bos, dipanggil direksi, dipanggil direktur, selalu ada rasa takut. Karena kita selalu begini, ada apa lagi? Kita buat salah apa? Selalu kenapa? Yang dilihat kelemahannya. Orang berani karena dia sadar kekuatannya. Dan Daud sadar, kalau hanya lihat pada kemampuan, tak mungkin bisa menghadapi musuh. Tapi dalam dia mengandalkan Tuhan, lalu Tuhan bilang, aku lebih besar dari persoalan, aku lebih besar dari musuhmu, aku lebih besar dari pergumulan. Dan Daud mulai tegak berdiri dan berkata, sekarang aku tegak kepalaku. Kenapa? Karena dia tahu memang dia punya kelemahan, tapi Tuhan tak punya kelemahan. Tuhan justru lebih dahsyat, Tuhan lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Takut memang ada, tapi halulah rasa takut dengan percaya. Halulah rasa takut itu dengan tetap selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan halulah rasa takut itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan